Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang ikhwan sehat? Bikhair ya? Sehat semua? Masya Allah. Ada yang belum mandi? Sudah mandi semua, alhamdulillah. Jadi di antara maqasidus syariah, kita tidak mengganggu muslim yang lain, termasuk di dalamnya dengan bau tubuh kita, ya, dengan bau tubuh kita. Hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan kita memasuki bab sabar, masih di bab sabar. Hadis Anas tentang kisah kesedihan Fatimah, kisah kesedihan Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lamma taqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika semakin berat sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yataghashahu, dan beliau mulai ditutupi dengan kesulitan, dengan al-karbu, yaitu kesukaran, semakin banyak al-araq, keringat, begitu pula semakin berat sakitnya. Ja'ala yataghashahu, beliau ditutupi dengan al-karbu, kesulitan. Faqalat Fatimah, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karba abahu, betapa berat penderitaan engkau wahai bapakku. Wa karba abahu, betapa berat penderitaan atau kesulitan atau rasa sakit yang dirasakan bapakku. Faqala,
Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Laisa ala abika karbun ba'da al-yawmi." Tidak akan ada lagi penderitaan atas ayahmu ini ba'da al-yawm, setelah hari ini. Maksudnya beliau akan meninggal. Falamma mata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, qalat, maka berkata Fatimah, "Ya abata, wahai bapakku, ajab rabban da'ahu." Dia telah memanggil, dia telah memenuhi panggilan dari Rabb yang memanggilnya. Ya abata, wahai bapakku, man jannatul firdausi ma'wahu, yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abada, wahai bapakku, ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril kami mengabarkan dukamu, wafatmu. Falamma dufina, setelah beliau alaihi salatu wassalam dikuburkan, qalat Fatimatu alaihi salam, berkatalah Fatimah, ya Anas, wahai Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, apakah hati kalian benar-benar rela menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawahu al-Bukhari. Taib, apa yang dilakukan oleh Fatimah ini bukan niyahah. Kalau niyahah artinya apa? Meratap, bukan. Yang dilakukan oleh beliau adalah nadab, yaitu mengungkapkan kesedihan. Mengungkapkan apa? Kesedihan. Bukan seperti niyahah. Kalau niyahah dengan berteriak-teriak, nangis-nangis, ya tidak. Tapi ini disebutkan adalah nadab atau nadabun yasir, ungkapan kesedihan yang spontanitas setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai. Taib, ini kita katakan hadis Anas ini menceritakan bagaimana Fatimah menghadapi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelum hingga beliau dikuburkan. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sakit yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat. Bahkan jika beliau sakit, sakitnya itu 2 kali lipat dari sakitnya yang dirasakan oleh orang biasa. Ya. Ini untuk apa hikmahnya? Agar para nabi mendapatkan derajat kesabaran yang paling tinggi. Karena sabar itu ya ikhwan manzilatun aliyah, kedudukan yang sangat
tinggi sekali. Ya. Dan tidak didapatkan kecuali dengan ikhtibar atau imtihan. Oleh karena itu merupakan sunnatullah kepada orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 31, "Wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dan kami benar-benar akan menguji kalian hatta na'lama, sampai kami mengetahui al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, minkum di antara kalian, was-sabirin, dan juga orang-orang yang bersabar. Berarti yang namanya kesabaran itu juga butuh ujian. Bahkan ayolah ikhwan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedudukan tinggi pada diri seorang hamba, tetapi amalannya tidak cukup. Allah menginginkan ketinggian kedudukan hamba, tapi amalannya tidak cukup. Maka apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang tersebut, sehingga dengan ujian tersebut Allah mengangkat derajatnya. Oleh karena itu, jika malas beramal, maka siap-siaplah menghadapi ujian. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula", sesungguhnya seseorang, "la takuna lahul manzilatu 'indallah", benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah, "fama yablughuha bi'amalihi", tetapi tidak dicapainya dengan amalannya. "Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu", maka senantiasa Allah menguji dengan hal-hal yang tidak dia sukai, hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah mendudukkannya di kedudukan tersebut. Subhanallah. Makanya kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, jangan pernah membandingkan ujian orang lain dan merasa ujiannya lebih rendah, lebih remeh, lebih mudah daripada ujian kita. Seperti mengatakan, enak ya dia seperti ini, diuji hanya seperti itu. Maka kita katakan, kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut. Betapa banyak ujian, Allah Subhanahu wa taala menutupi ujian tersebut dan tidak tampak di hadapan manusia. Ya, tidak tampak di hadapan manusia. Oleh karena itu masing-masing fokus pada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang namanya ujian pasti akan dialami seorang muslim, sehingga dia bisa mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan juga mengangkat derajat ke derajat yang lebih tinggi. Baik. Kemudian kata Fatimah,
wa karba abahu, betapa berat penderitaan yang dirasakan oleh bapakku, kesulitan yang dirasakan olehmu wahai bapakku. Ya, sebagaimana wanita yang lain, maka perasaan Fatimah itu sangat sedih dengan keadaan bapaknya yang sedang sekarat. Tetapi apa kata Nabi SAW? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada kesulitan ya setelah hari ini untuk bapakmu. Ya, kenapa? Karena kedudukan Nabi SAW itu sangat tinggi. Beliau di akhir hayat mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ini perkataan Nabi SAW sebelum beliau wafat. Di mana? Di pangkuan siapa? Pangkuan Aisyah. Jadi ini merupakan keutamaan Aisyah ala sairin nisa, yaitu Nabi SAW meninggal di pangkuan beliau setelah bercampur liur Aisyah dengan liurnya Nabi SAW dengan siwak. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, Fatimah mengatakan, ajaba rabban da'ahu, yaitu beliau memenuhi panggilan Rabbnya yang memanggilnya. Maksudnya untuk mengalami kematian. Dan kita juga meyakini bahwasannya manusia itu tidak ada yang kekal, bahkan seorang nabi pun akan mengalami apa? Kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Nah, penggunaan kata mayyitun itu artinya innaka satamutu wa innahum sayamutuna. Ya, itu penggunaan kata mayyit. Innaka mayyitun artinya innaka satamut, sungguhnya engkau akan meninggal. Wa innahum sayamutun, dan mereka wa innahum mayyitun, mereka juga akan meninggal. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah meninggal. Wa abata ya abata man jannatul firdausi ma'wahu, yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Dan kita ketahui ayyuhal ikhwan, bahwasanya di dalam surga itu ada kedudukan, ada satu tempat yang hanya diperuntukkan untuk seorang nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta itu untuk Nabi kita SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama tempat itu? Apa nama tempat itu? Apa namanya? Al-wasilah. Al-wasilah. Kapan kita meminta untuk Nabi? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah di situ adalah satu tempat di surga yang paling tinggi, hanya diperuntukkan untuk satu orang. Kita meminta kepada Allah agar memberikan al-wasilah
tempat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Is'alullaha lil wasilah, mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah, fa innaha manzilatun, sesungguhnya dia adalah satu kedudukan fil jannah, di surga, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, maka tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk satu hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap, ya, saya berharap sayalah yang mendapatkannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa? Al-wasilah. Baik. Adapun surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling bagus. Yang paling tinggi dan paling bagus. Makanya kalau minta kepada Allah, fas'alul firdaus al-a'la. Jika kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanallah. Ya Allah, tidak apa-apa lah di emperan-emperan surga. Masuk neraka kagak? Gitu. Artinya apa? Kalau meminta, selama itu gratis, mintalah yang terbaik. Ya, mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abata ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril kami mengabarkan kematian. Ya, na'yu itu pengabaran kematian. Kemudian kata Fatimah, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah kalian ridho atau rela, ya, menerima hati-hati kalian ketika kalian menaburkan tanah di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini adalah perasaan dari Fatimah. Bagaimana begitu sedihnya. Apa kalian menerima? Ya. Maksudnya apa? Ini adalah ungkapan kesedihan beliau. Dan para sahabat adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu, tahu apa yang harus dilakukan kepada nabi beliau, nabi mereka, yaitu tetap dikuburkan sebagaimana manusia yang lain. Di mana tempat dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di rumah Aisyah, yaitu apa? Di tempat beliau wafat. Jadi Nabi itu, para Nabi dikuburkan di mana dia wafat, disitulah dikuburkan. Ya. Taib. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik ayyuhal ikhwan dari kisah ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang juga merasakan apa yang dirasakan manusia, seperti lapar, haus, sakit, lupa, bersyahwat, dan yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya. Dulu ketika saya SMP, ya, saya membaca buku
kenikmatan lupa. Masya Allah. Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita ingat terus, ya bahaya juga. Apa yang kita lakukan di WC, teringat terus gitu kan. Antum lupakan kan? Setelah buang dilupakan ya. Coba diingat, terbayang-bayang sampai tidur, kan gitu. Begitu pula ketika seorang istri setelah melahirkan rata-rata mengatakan, sudah ya, saya nggak mau merasakan ini lagi. Setelah 2 tahun, kayaknya sudah besar anak kita. Jadi apa? Lupa, ya kan? Lupa. Ini adalah kenikmatan lupa melupakan rasa sakit. Ya, lupa melupakan rasa sakit. Maka subhanallah, Allah kasih kenikmatan lupa. Tapi ya, kalau masalah agama, berusahalah untuk tidak lupa. Ya, belajar tidak lupa. Kewajiban latihan bela diri tidak lupa. Baik. Jadi seperti itu. Jadi Nabi maksudnya apa? Jika Nabi kita Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, maka tidak pantas ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas ada yang menyembah. Kenapa? Karena sebagian manusia ada yang mengangkat beliau lebih tinggi dari seorang Nabi. Akhirnya menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam berdoa, coba kita lihat ada orang berdoa, ya Allah, ya Muhammad, ya, kabulkanlah ini dan itu. Bahaya ini. Begitu pula perkataan, ya Nabi Allah, anta syafi isfina. Wahai Nabi Allah, engkaulah penyembuh yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah kami. Padahal beliau sendiri mengatakan la syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Maka tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah dengan memperlakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti memberikan sebagian peribadatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaibah wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah, saya tidak mengatakan kepada kalian, saya di sisiku ada perbendaharaan Allah, simpanan Allah, wala a'lamul ghaibah, dan saya tidak mengetahui yang gaib, wala aqulu lakum inni malak, dan saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dalam surat Al-An'am ayat ke-50. Begitu pula dalam surat Jin, qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada, katakanlah sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian dharran, bahaya, wala rasyada, dan juga petunjuk atau bimbingan. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Ya.
Katakanlah sesungguhnya aku tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah seorang pun. Maka kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian ayol ikhwan, para nabi itu tidak mewarisi harta yang ditinggalkan. Jadi apapun yang tertinggal dari harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya adalah sedekah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma'syaral anbiya'i, sesungguhnya kami itu para nabi, la nurah, tidak mewariskan, ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan setelah meninggal itu adalah sedekah. Ma tarakna sadaqah. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan apa? Ilmu. Makanya kalau kita mengambil warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita telah mengambil bagian yang sangat banyak. Oleh karena itu, ya ikhwan, jangan pernah berhenti untuk menghafalkan Al-Quran meskipun umur kita sudah berumur. Begitu pula jangan pernah berhenti menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin atau beberapa waktu lalu baca tentang otak manusia, ya. Jadi setelah 32 tahun otak manusia itu mengalami seperti kondisi, kalau di tubuh itu kondisi mati suri. Artinya dia hanya melakukan aktivitas rutin yang biasa dia lakukan. Nah, kecuali orang-orang yang terus belajar, menghafal, berkarya, maka otaknya akan berkembang. Tapi kalau misalkan dibiarkan begitu saja tidak mau belajar, maka seperti mati suri, ujung-ujungnya mudah pikun. Ya, mudah pikun. Maka kita katakan terus belajar. Kita dapatkan para masyayikh kita, hafalan Al-Qur'annya tetap kuat, hadisnya tetap kuat. Kenapa? Karena terus belajar, kemudian membaca dan juga menghafal, terus-terusan menghafal. Ya, terus-terusan menghafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi otak-otak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sudah jam 8. Jam 8 ya. Baik. Kita ambil hadis kedua, apa kita pertanyaan nih? Pertanyaan aja, ya sudah pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya, kita buka pertanyaan. Baik. Silakan pertanyaan lisan. Diawali pertanyaan lisan. Mana pertanyaannya? Katanya tadi mau bertanya. Baik. Kita lanjutkan saja. Ya, katanya sudah. Apa pertanyaannya? Ayo.
mengenai, ya silakan. Fadhal. Kalau kita sedih, ya, kemudian kita karena sedih, kemudian kita sakit, apakah ini termasuk meratap? Taib. Yang namanya meratap itu ya ikhwan, berteriak-teriak, kemudian syakul jiam, merobek-robek baju, ya menangis-nangis, kemudian menghancurkan barang-barang, ya, atau misalkan di zaman dahulu tidur-tiduran di tanah seperti itu kan, atau bahkan ada yang menggundul rambutnya kalau perempuan, gitu kan 4 bulan 10 hari kan, 4 bulan 10 hari sudah sekalian saya gundul kepala saya, ya nggak boleh. Itu bentuk meratap. Adapun sedih kemudian sakit, ya maka itu bukan bagian dari meratap. Baik, hanya saja memang ketika ada yang meninggal, ya ada orang-orang yang butuh untuk ditakziahi. Ya, yang namanya kesedihan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemudian sebenarnya di hadis yang kedua ini, wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhamah, sesungguhnya Allah menyayangi di kalangan hambanya, yaitu orang-orang yang penyayang. Ya, maka kita katakan yang namanya kesedihan ketika dialami seseorang itu suatu kewajaran. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal cucu beliau menangis. Ketika meninggal Ibrahim anak beliau juga mengeluarkan air mata. Itu bukan bagian dari meratap, tapi adalah rasa sayang yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Makanya orang yang meninggal seperti itu disunahkan bagi kita untuk mentakziah, mengunjungi, mendoakannya agar bersabar, menerima, mendapatkan ganjaran, kemudian mendoakan kebaikan untuk orang yang meninggal. Ya, kita doakan. Maka yang seperti itu subhanallah akan membangkitkan apa? Membangkitkan, menghilangkan rasa sedih. Karena sudah pernah saya sebutkan kan dulu bahwasanya penyakit gila itu disebabkan dengan 2 hal utama. Yang pertama adalah apa? Atas apa yang telah terjadi terdahulu, yaitu kekecewaan, kesedihan atas apa yang telah terjadi terdahulu. Dan yang kedua adalah takut atau khawatir menghadapi masa yang akan datang. Nah, ini kalau dibiarkan dari kesedihan jenis yang pertama itu bisa membawa kepada kegilaan. Maka di sini kita butuh support. Ya, betapa banyak ketika ada yang mendapatkan musibah, meninggal seseorang, kemudian datang kawannya, datang tetangganya, datang teman dekatnya misalkan, akhirnya dia sudah mulai bisa tersenyum, ya kan? Kemudian dia mulai bisa beraktivitas normal. Dulu saya pernah mendapatkan seorang bapak seperti itu, yang qadarullah anaknya meninggal masih sangat kecil, bayi sangat kecil sekali, berapa bulan seperti itu. Saya sangat sedih, Ustaz. Saya sampai tidak bisa bekerja. Ya, kita nasihati bahwasanya takdir dan sebagainya, ya. Artinya jangan sampai berlarut-larut berbulan-bulan tidak kerja karena kesedihan. Itulah kita butuh yang namanya tetangga, orang-orang dekat,
Ya, orang-orang yang bisa didengar untuk menasihati orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Mudah-mudahan menguatkannya dan bisa kembali kerja, ya, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Allah a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Kemudian masalah jilbab, ayyuhal akhwat. Jadi yang namanya wajah itu adalah sampai dagu, ya, bagian bawah. Adapun di bawah dagu itu adalah leher bagian atas. Maka terkadang ada perempuan yang sholat tapi dia masih menampakkan leher bagian atas. Apa leher bagian atas itu? Ya sampai dagu. Di bawahnya dagu itu harus ditutupi. Ya ketika sholat. Makanya lebih baik menutupi sampai depan dagu agar tidak tersingkap apa yang di bawah dagu dari leher bagian atas. Ya, makanya ini sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat seseorang, karena dia harus menutupi, ya, dan boleh membuka hanya apa? Wajah dan telapak tangan ketika sholat. Wajah, namanya wajah bukan leher, bukan wajah. Leher itu bukan wajah, jadi harus ditutupi. Bawah dagu itu juga bukan wajah, berarti juga harus ditutupi. Ya, ini perlu berhati-hati ketika sholat. Dan bagi yang masih memiliki mukena yang kurang menutupi, ya, mungkin pakai sesuatu tambahan apa gitu, ya, yang bisa menutupi bawah dagunya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Baik. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.